Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa di dalam renungan Emut Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menyenangkan hati Tuhan di dalam pekerjaan kita. Saudaraku, setiap kita orang yang percaya, kita wajib untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita, termasuk di dalam pekerjaan kita. Untuk itu mari kita belajar bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan melalui pekerjaan kita. Sebab sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memancarkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga dunia tahu bahwa kita sungguh-sungguh adalah murid Kristus. Menyenangkan hati Tuhan melalui pekerjaan kita melibatkan beberapa prinsip penting yang mencerminkan iman dan komitmen kita kepada Tuhan. Hal yang pertama adalah melakukan pekerjaan dengan integritas. Alkitab menekankan pentingnya melakukan pekerjaan dengan jujur dan integritas. Di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya bahwa kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan kita sebaik mungkin dengan standar moral yang tinggi, karena kita bekerja bukan hanya untuk atasan kita di bumi, tetapi untuk Dia, Tuhan Allah kita. Kalau prinsip ini kita pegang, maka di dalam pekerjaan kita tidak boleh kita melakukan hal-hal yang sembarangan. Kita harus memiliki integritas diri, karena kepada Dia kita sedang mengabdi. Hal yang kedua adalah kita harus menggunakan talenta dan karunia dengan bertanggung jawab. Tuhan memberikan setiap orang talenta dan karunia yang berbeda-beda. Di dalam perumpamaan tentang talenta yang bisa kita baca di dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Kita diajarkan bahwa Tuhan mengharapkan kita untuk mempergunakan apa yang telah diberikannya kepada kita dengan bijaksana dan produktif. Menggunakan talenta kita dalam pekerjaan dengan cara yang mengembangkan dan memuliakan Tuhan adalah salah satu cara untuk menyenangkan hatinya. Hal yang ketiga adalah melalui pekerjaan kita dapat melayani orang lain. Jadi, pekerjaan kita adalah sarana untuk melayani sesama. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 28 menyatakan bahwa seseorang harus bekerja keras sehingga dia dapat berbagi dengan yang membutuhkan. Melalui pekerjaan kita dapat memberikan dampak positif kepada orang lain, membantu mereka yang lemah, dan menjadikan berkat bagi komunitas kita. Karena hidup kita bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk sesama kita, terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Hal yang berikutnya adalah bersikap rendah hati dan menghormati orang lain. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat 4, mengajarkan kita untuk tidak melakukan sesuatu karena ambisi atau kesombongan, tetapi dengan rendah hati, menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Di dalam konteks pekerjaan, ini berarti kita harus bekerja dengan sikap yang tidak mementingkan diri sendiri dan menghormati rekan-rekan kerja kita dengan menjalin hubungan kerjasama dan bekerja di dalam tim yang sehat. Poin yang kelima adalah mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek pekerjaan. Di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 mendorong kita untuk mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, termasuk di dalam pekerjaan, dengan berdoa dan mencari bimbingan Tuhan dalam keputusan dan tindakan kita di tempat kerja. Kita menunjukkan ketergantungan kita kepadanya dan di dalam kehendaknya. Hal yang terakhir adalah menghargai waktu dan sumber daya. Mengelola waktu dan sumber daya dengan baik adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan yang telah mempercayakan kita dengan hal-hal tersebut. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 16, menasihati kita untuk mempergunakan waktu kita dengan bijak, karena waktu adalah anugerah yang harus kita hargai dan kita gunakan untuk hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan memanggil kita untuk mencetak prestasi dimanapun kita berada. Namun hal itu ada hal yang penting adalah kita harus melakukannya dengan ketulusan dan kejujuran. Untuk itu mari kita mempraktikkan prinsip-prinsip iman kita di dalam pekerjaan, sehingga hati Tuhan disenangkan
di dalam aspek hidup kita, khususnya di dalam pekerjaan kita. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pengawalan Roh Kudus menyertai keluar masukmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam Maranatha. Menyenangkan